Baik, kali ini kita akan melakukan pendalaman materi UM PPKN 2021. Kita akan belajar materi-materi yang akan ditanyakan di ujian madrasah nanti. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian mampu yang pertama menyebutkan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang ketiga, menyebutkan organisasi pada masa kebangkitan nasional. Yang keempat, menjelaskan waktu pelaksanaan Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, menyebutkan teori-teori kedaulatan. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari dalam negeri, yang pertama, disintegrasi bangsa atau gerakan separatisme, yaitu gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ancamannya berupa upaya penggantian ideologi Pancasila, baik berdasarkan agama maupun berdasarkan ideologi lain seperti komunisme maupun agama-agama tertentu. Yang ketiga, ancamannya berupa makar, yaitu penggulingan pemerintahan yang sah. Yang keempat, keresahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, maupun masalah-masalah sosial lainnya. Ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama, kurangnya persatuan. Yang kedua, senjata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia masih sederhana. Yang ketiga, politik divide et impera, yaitu politik adu domba antar daerah, antar sesama rakyat Indonesia diadu domba. Yang keempat, sangat bergantung kepada pemimpin. Nah, inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia susah dan selalu kalah ketika melawan penjajah. Kebangkitan nasional yaitu masa di mana bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi seluruh wilayah, seluruh rakyat Indonesia bersatu, merasa bersatu, kemudian menyatu sebagai satu bangsa dan sadar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itulah yang disebut kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional diawali berdirinya Budi Utomo, yaitu sebuah organisasi di Indonesia waktu itu yang masih bernama Hindia Belanda, yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa-mahasiswa Stovia lainnya seperti Gunawan dan Suraji, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi pada masa kebangkitan nasional ada beberapa. Yang pertama, Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua ada Muhammadiyah yang didirikan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga ada Syarikat Islam pada tahun 1909 di Jakarta oleh Tirto Adi Suryo.
Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar dari para pemuda yang dijadikan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya segenap rakyat Indonesia memperingati momentum pada tanggal 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia atau istilahnya Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilaksanakan 2 kali kongres, kongres pertama dan kongres kedua. Pada kongres kedua inilah diikrarkan sebuah sumpah yang disebut Sumpah Pemuda yang berisi bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, para putra dan putri Indonesia, pemuda dan pemudi Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahwa putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan pada saat inilah, pada kongres kedua ini, dinyanyikan, dikumandangkan pertama kali lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya kita akan belajar tentang kedaulatan negara, mengulang materi yang sudah. Yang pertama, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada di dalam sebuah wilayah negara. Pembagian macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu ada 3 yang disebut dengan istilah trias politika. Yang pertama legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang. Yang kedua eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga yudikatif, yaitu lembaga yang mengawasi agar peraturan ditaati. Atau istilah lainnya adalah yang bertugas untuk mengadili. Seperti pengadilan, ada hakim, ada jaksa, dan ada polisi yang mengawasi peraturan-peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh warga negara. Selanjutnya, macam-macam teori kedaulatan. Ada beberapa macam-macam teori kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi yang sumbernya berasal dari Tuhan. Kemudian dari Tuhan ini diberikan kepada penguasa atau raja. Itulah yang disebut kedaulatan Tuhan. Kemudian ada kedaulatan raja, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Ada juga kedaulatan negara, yaitu kekuasaan tertinggi sumbernya berasal dari negara dan diberikan kepada raja atau penguasa. Yang keempat, ada kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan ada di tangan rakyat. Seperti ada di Indonesia, ada pemilu atau pemilihan umum. Jadi yang berkuasa untuk memilih pemimpin adalah rakyat. Dan pemerintah yang dipilih melaksanakan kewajibannya berdasarkan atas kepentingan rakyat. Ada juga kedaulatan hukum, yaitu kekuasaan tertinggi sumbernya dari hukum. Selanjutnya, pembinaan persatuan dalam kebangsaan. Pembinaan persatuan dalam kebangsaan ini bukan tanpa proses. Tetapi pembinaan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu perasaan senasib bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan telah melahirkan rasa memiliki perasaan senasib untuk bebas dari cengkraman penjajah. Yang kedua,
adanya Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu contoh kebulatan tekad para pemuda Indonesia dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu ada kebangkitan nasional. Lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan kebangkitan bangsa yang sangat monumental. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia lainnya. Yang keempat, pembinaan persatuan dalam kebangsaan, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa suku, budaya, dan adat istiadat. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia. Penyebabnya yang pertama adalah wilayah Indonesia yang strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menjadikan Indonesia ada di jalur perdagangan internasional sehingga ramai dikunjungi bangsa-bangsa. Yang kedua, yaitu perbedaan kondisi alam. Tentu masyarakat yang tinggal di pegunungan akan memiliki kebiasaan yang berbeda dari masyarakat yang tinggal di pantai. Maka ini menjadikan keberagaman muncul. Kemudian yang ketiga, penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yaitu negara kepulauan. Bahwa Indonesia wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan pada masing-masing pulau dihuni oleh suku tertentu dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Yang keempat, perbedaan transportasi dan komunikasi. Hal ini berpengaruh kepada cara masyarakat menerima budaya asing yang masuk, dan sebaliknya ada juga masyarakat yang menerima informasi dari dunia luar. Baik, itulah di antara beberapa materi yang perlu kalian pelajari dan kuasai dalam rangka menghadapi ujian madrasah, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.